Ketika Bapak seorang dokter praktek pertama, maka dokter itu gelagapan. Kita jadi pasiennya ditanya, Bapak, Ibu sakit apa? Sakit anu, apa yang terasa ini, dia periksa. Dia mikir setelah meriksa itu. Dia dapat informasi data dari kita. Dia mikir, dia itu sakit apa sih kira-kira gitu. Pasien saya ini sakit apa gitu. Ya, dari keluhan itu dia sudah deteksi. Tapi dia masih bingung untuk mengambil keputusan sakit apa sesungguhnya dia dan butuh obat apa dia. Maka perhatikan, si dokter itu dia akan ke belakang dulu sebentar. Lalu apa yang dia lakukan di belakang? Telepon. Siapa yang ditelepon? Guru besarnya, pembimbingnya. Prof, saya punya pasien, keluhannya begini. Kira-kira apa sakitnya ya, Prof? Ya, gitu. Itu di belakang kita itu. Lalu setelah si profesor di seberang sana menjelaskan, kalau keluhannya begitu-begitu, ini ada kemungkinan sakitnya ini atau ini. Lalu jika yang mendominasi keluhannya ini, berarti sakitnya yang ini. Tapi kalau keluhannya yang ini yang dominasi, sakitnya yang B misalkan. Lalu Prof kira-kira dikasih obat apa? Kasih obat jika A deteksinya, kasih obat ini, jika B kasih obat ini. Gitu. Lalu dia datang lagi itu ke depan ke meja kita itu. Sambil, mohon maaf saya dari belakang dulu, gitu. Lalu ngobrol. Dia tanya lagi keluhan-keluhannya. Sampai akhirnya dia putus, oh berarti yang A nih. Maka dengan semangat, oh ibu itu sakit ini, Bu. Jadi tolong ibu jangan makan ini. Saya kasih resepnya dengan gagah berani dia kasih resep. Dikasihkan resep itu. Itulah dokter pertama. Dan seringkali setelah itu gagal juga. Nggak sembuh-sembuh kita. Gitu ya. Tapi setelah 5-10 tahun dia jadi dokter, perhatikan. Ya, kita apalagi sudah langganan dengan dokter itu, kita dari rumah itu perantau-perintil saking sakitnya kita, ya. Begitu datang ke dokter, masih sakit kita, daftarlah kan antri itu. Kita sampai merengek-rengek kesakitan, ya. Air mata keluar saking sakitnya. Tapi begitu dipanggil, dibukalah pintu, kelihatan wajah dokter itu, mendadak sembuh. Pernah Bapak dan Ibu ngalami begitu? Melihat muka dokter saja sudah sugesti, langsung sembuh, gitu. Masuklah ke dalam, ngobrol, keluhannya ABCD, kasih ini, kadang-kadang nggak ditembus itu, namanya resep. Udah sembuh duluan, lihat mukanya aja udah langsung sembuh, gitu ya. Itu saking ekstrimnya cerita saya itu ya. Dia tebuslah resepnya, pulang ke rumah, makan sekali, makan kedua kali, ketiga kalinya sembuh. Akhirnya yang dimakan itu adalah antibiotiknya saja, karena yang lainnya sudah menyembuhkan. Begitu dokter itu. Makin lama dia menjadi dokter, makin hebat dia itu. Gitu ya. Profesi lain kita lihat. Pengacara. Begitu pertama kali jadi pengacara, Bapak Ibu, apakah selalu menang itu pengacara itu? Enggak kan? Kalah melulu. Ya, karena dia belum punya pengalaman sebagai pengacara. Apapun kasus yang dia pegang kalah melulu. Tapi lama-lama sih lihat. Contoh sederhana ya. Contoh konkret lah gitu ya. Hotman Paris Hutapea. Ya, pengacara yang kaya raya itu. Apapun kasus yang dia pegang, menang terus. Kenapa? Karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Itulah profesi lain. Ya, contoh tadi 2 profesi. Tapi guru aneh. Kebalik kalau guru itu. Ketika praktek ngajar Bapak dan Ibu, tanya guru itu. RPP-nya mana? Ada. Bahan ajar? Ada. Media? Ada. Gitu. Semuanya disiapkan dengan baik. Lalu mengajar. Ketika dia mengajar, langkah-langkah pembelajaran persis seperti apa yang direncanakan pada RPP. Pokoknya mah bagus sekali langkah. Karena memang terencana dengan baik. Ketika praktek ngajar. Lalu jadilah guru, masih dipertahankan itu. Sebelum mengajar siapkan ABCD, sebelum apa, pokoknya apapun disiapkan. Mengajar bagus, semangat, antusias. Jam 7, jam mengajarnya, 7 kurang 15 menit sudah ada di kelas dan menyiapkan semuanya. Itu pertama kali jadi guru. Tunggu setahun kemudian.
tunggu 2 tahun kemudian, tunggu 5 tahun kemudian, tanya guru itu. Ada RPP-nya, sudah ada di kepala katanya. Bahan ajar sudah ada di kepala, medianya di kepala juga, semuanya sudah ada di kepala. Dia tidak disiapkan semua mengajar itu, terjun bebas masuk ke dalam kelas. Believe me. Bapak Ibu pernah melihat seperti itu? Ya? Apakah Bapak dan Ibu termasuk bagian dari karakteristik guru seperti itu? Jangan pernah. Selalu ketika mau ngajar, siapkan rencana dengan baik. Siapkan bahan-bahan dengan baik. Siapkan media dengan baik. Siapkan LKPD dengan baik. Insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Termasuk kegiatan seperti ini, siapkan dengan baik materi. Sehingga apa yang kita sampaikan itu seperti apa yang kita rencanakan. Dan jika itu dilakukan Bapak dan Ibu, step by step pembelajaran itu akan betul-betul dirasakan efeknya oleh peserta didik. Betul-betul tujuan yang ingin dicapai itu betul-betul akan dirasakan oleh peserta didik. Tujuan saya sekarang ini sebetulnya hanya satu, memotivasi Bapak dan Ibu untuk menguasai seluruh KB 1, 2, 3, 4. Tapi lewat cara saya sekarang. Gitu ya. Bapak dan Ibu merasakan nggak tujuan itu? Oke. Kenapa saya merencanakannya? Dari mulai awal, kata awal, sampai kata akhir saya sudah rencanakan semuanya. Apa yang akan saya sampaikan itu sudah saya rencanakan semuanya. Jadi seperti itu. Meskipun saya sudah tua, sebentar lagi pensiun. Ngapain juga bagus-bagus ngajar, ya kan? Gitu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Justru sekarang mari kita balik persepsi orang di luar bahwa guru tidak seperti yang tadi dijelaskan. Guru itu sama dengan profesi lain. Semakin lama kita menjadi guru, semakin lama pengalaman kita mengajar, semakin baik kemampuan mengajar kita. Semakin baik tanggung jawab kita sebagai guru. Semakin komit kita dengan profesi yang kita tekuni. Itu yang namanya profesional. Gitu Bu ya. Oke. Saya yakin tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup dengan sebuah cerita lagi. Oh ada, silakan Ibu Dewi, silakan. Oke, silakan. Selamat sore Pak. Selamat sore, monggo silakan. Mungkin perkenalan dulu ya Pak ya, sedikit. Ya. Saya Dewi Reski, saya berasal dari Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu. Di sini mungkin lebih karena saya berbicara langsung dengan konsultan Kementerian Kemendikbud ya, kalau tidak salah saya mendengar tadi. Mungkin saya di sini hanya men-sharingkan beberapa kondisi geografis di daerah tempat kami Pak, untuk proses pengembangan dari sarana prasarana pendidikan di sana. Karena kan suatu pendidikan itu kan dikatakan sukses apabila 8 standar SMP itu tercapai. Artiannya seperti itu. Apalagi kita mengacu pada pembelajaran abad 21 di mana perkembangan teknologi pada saat hari ini itu sudah diharuskan oleh setiap sekolah dimanapun berada. Kemudian Pak, berdasarkan letak geografis kami di sana kan baru 6 tahun berkembang setelah pecah dengan Kabupaten Kutai Barat. Yang dimana standar salah satunya itu adalah standar sarana dan prasarana jelas belum memadai untuk perkembangan dan mendukung pendidikan di sana. Dan di sini mungkin saya hanya menceritakan seperti itu supaya nanti Bapak yang dari Kementerian Kemendikbud sebagai konsultan di sana mendengar keluh kesah kami, terutama kami di sana sangat membutuhkan sarana prasarana seperti juga SMK di sana juga bagaimana mereka mau, karena sarana prasarananya di sana juga belum terlalu mendukung sehingga proses pembelajaran juga terkadang terkendala SMK, SMA maupun itu Pak. Jadi ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak mengenai kami di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, keluhannya sudah saya tangkap. Dan kebetulan untuk tahun ini konsultan belum ada karena sedang COVID. Jadi kita itu di rumah saja sekarang gitu ya. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu,
terkait dengan sarana prasarana tadi 8 standar. Memang 8 standar itu harus